Oke, halo teman-teman, kembali lagi ya di video kali ini. Seperti yang terlihat, kita akan membuat aquascape yang saya pikir ini lumayan menarik ya, karena akuariumnya ini custom lagi ya teman-teman. Jadi berbentuk slim. Saya siapkan dulu yaitu replika air terjun. Di sini saya bikin bentukannya itu agak sedikit panjang atau tinggi ya teman-teman. Kalau tidak salah dimensinya kurang lebih 10 dengan lebar ke belakang itu 10 cm dan tingginya yang dibikin 30 cm. Akuariumnya yang saya bilang tadi di sini custom, bentukannya itu slim tapi dia tinggi teman-teman. Tingginya kalau nggak salah sekitar 60 cm dan juga bagian atasnya itu dibikin miring. Nah, ini tentu saja dibikin karena menyesuaikan dengan tempatnya. Oke ya, untuk filternya saya gunakan yaitu filter Sunsun, filter gantung HBL 803 yang kemarin sudah kita review ya teman-teman, nanti bisa dilihat aja di video sebelumnya. Nah, sekarang kita uji coba terlebih dahulu air terjun yang akan kita gunakan. Ini penting ya, sebelum kita lakukan perakitan replika air terjun ini harus diuji coba dulu. Siapa tahu nanti tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi dilihat dulu dari uji coba ini apakah pasirnya sudah berjalan lancar, air terjun sudah sesuai, apakah ada kebocoran atau kemacetan. Dari uji coba itu kita akan mengetahuinya. Untuk mesin power headnya saya gunakan yaitu merek Armada tipe 1200 teman-teman, dengan kekuatan 8 watt 1000 liter per jam. Langsung kita gas saja, kita pasangkan papan under gravel pada bagian dasar akuarium, kemudian kita pasangkan selopnya di sebelah kanan ya, kemudian kita tutup lagi dengan kapas putih secara merata. Nah, baru kita pasangkan mesin power head tipe 1200. Nah, di sini ya teman-teman, untuk mesin power head ini kita gunakan khusus buat air terjun. Jadi dari dua lubang outputnya itu tutup aja satunya yang kita gunakan buat replika air terjun. Biasanya kalau kita gunakan khusus buat air terjun, nantinya air terjun itu akan lebih deras lagi. Karena ini khusus ya, nggak yang dibagi dua buat arus di permukaan itu tidak, tapi ini khusus untuk replika aja. Lanjut, saya cuci dulu pasir malang sampai bersih ya, seperti kita nyuci beras. Kemudian pasir malang yang sudah bersih ini kita taburkan di atas kapas putih, sehingga kapas putih ini nanti tertutup semua dengan pasir malang. Dan pasir malang yang agak kasar teman-teman, karena nah ini besar-besar ya, karena ini kita jadikan juga sebagai rumah bakteri. Nah, baru kita pasangkan replika air terjun di sebelah kiri dan kita hubungkan dari mesin power head dengan menggunakan selang yang elastis ya. Kita hubungkan ke replika air terjun seperti yang terlihat yang ada ini teman-teman. Saya pasangkan di sini selang kecil ke bagian mesin power head. Ini nanti ada fungsinya ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di akhir video aja apa fungsi dari saya pasangkan selang yang kecil ini. Kemudian kita lanjut dulu. Di sini juga kita perlu pasangkan filter gantungnya di belakang. Kenapa? Ini sebagai acuan, sebagai patokan kita. Jangan sampai keasikan nantinya nyusun batu malah justru nanti filternya nggak bisa dipasang teman-teman. Jadi kita pasangkan dulu sebagai acuan, sebagai patokan kita dalam menyusun batu. Nah, barulah kita susun batu ya, perlahan sampai membentuk sebuah tebing satu persatu dari bawah sampai ke atas. Pokoknya dibikin tebing antara kiri dan kanan. Biasanya sih saya usahakan tingginya itu sama. Teman-teman, dalam penyusunan batu ini lumayan cukup memakan waktu yang lama ya. Yang jelas susun aja, kita lem menggunakan lem Korea, menggunakan media tisu satu persatu sampai membentuk sebuah tebing. Intinya seperti itu. Karena yang namanya aquascape tema air terjun itu gak jauh-jauh dari bentukan tebing ya, diorama tebing. Nah, setelah selesai kita bentuk seperti yang terlihat ini, baru biasanya saya tambahkan dengan ranting-ranting kecil untuk memberikan sebuah efek pohon. Baik itu yang di sebelah kanan maupun yang di sebelah kiri. Konsepnya sama. Yang di depan itu kita bikin yang agak besar, nanti yang mengarah ke belakang itu dengan ranting yang lebih kecil. Sehingga nanti dipnya lebih dapat ya.
Nah, sekarang teman-teman, jika sudah kita melakukan penyusunan batu sudah, penambahan ranting untuk memberikan sebuah efek pohon sudah, lanjut ke proses cycling. Di video kali ini saya mohon maaf untuk proses cycling tidak sempat kita videokan ya. Yang jelas setelah kita susun batu, proses cycling selama beberapa hari untuk menurunkan kadar amoniak, terutama kambium pada batang ranting. Oke, saya anggap aja udah. Jadi ini proses sudah kita lakukan cycling. Nah, di sini saya mau menambahkan pasir silika pada bagian depan. Ini biar ada ceritanya teman-teman, karena kan air terjun ya. Air terjun itu kan berarti ada sungai atau ada kali. Jadi kita bikin dengan menggunakan pasir silika yang putih. Nah, begitu juga untuk bagian sebelah kanan ini saya bikin jalur ya, menggunakan pasir silika juga. Pelan-pelan dibikin jalur dari pertemuan batu ini sampai ke depan. Konsepnya pun juga sama teman-teman, dari belakang itu kecil, nanti ke depan itu membesar, sehingga view-nya itu akan terlihat seperti jauh ke belakang gitu ya teman-teman. Oke, langsung kita gas aja untuk melakukan proses penempelan tanaman, yaitu tanaman moss weeping lokal, atau masuk sudah pada tahap planting, penambahan tanaman. Baik itu pada bagian batu ya teman-teman, begitu juga pada bagian ujung ranting. Untuk memberikan sebuah efek pohon tadi, itu sama dengan tanaman yaitu moss weeping lokal juga. Setelah selesai semuanya, nah di sini juga saya mau menambahkan tanaman buce palandra pada bagian bawah yang cukup diselipkan aja teman-teman, dan juga sedikit dengan tanaman cryptocorin. Jika sudah, kita isi air pelan-pelan. Kemudian jika sudah full ya, kita nyalakan mesinnya, kemudian kita nyalakan juga air terjunnya. Oke, baik teman-teman, mengenai penjelasan kenapa saya pasangkan selang kecil ini ya. Ini kita pasangkan di sini. Ini teman-teman ya. Nah, kan dipasangkan di sini. Jadi gini, kalau misalnya mesin power head ini kita gunakan hanya untuk air terjun, jadi kan otomatis di sini kan kita tutup ya, salah satunya ditutup. Nah, yang ini mau yang ini terserah. Nah, jadi kalau misalnya ini kita tutup. Nah, ini kan buat air terjun ya. Nah, biasanya teman-teman kalau posisi dalam keadaan ditaruh seperti ini, itu pas ketika kita ngisi air itu bakalan ketahan di sini adanya angin yang mengakibatkan nantinya mesin hidup tapi air terjun nggak bisa jalan. Solusinya makanya dipakaikan ini di sini. Nah, ini nanti dikeataskan, jadi nanti air itu bisa ngebuang angin teman-teman. Jadi pas kita ngisi air posisi kayak gini ya, itu nanti angin lewat sini ke atas kayak gitu, dan ketika nanti dihidupkan mesinnya bisa mendorong air pasir, air terjun atau jalan gitu ya. Itu kebiasaannya seperti itu. Nah, beda halnya dengan kalau misalnya kita pakai yang sebelahnya ini buat arus di permukaan, berarti nggak jadi masalah. Yang ini kita tutup aja, ini kita tutup, ini buat air terjun misalnya, yang satunya ini buat arus di permukaan. Nah, itu tidak jadi masalah. Jadi fungsi dari saya pasangkan ini itu untuk membuang angin yang terjebak di dalam sini ya. Atau misalnya kita akalin di posisi kebalik gini teman-teman. Ini kita tutup, ini juga bisa kita tutup. Ini buat air terjun khusus, tetapi naruhnya harus kebalik kayak gini. Nah, itu bisa nggak terjebak angin. Tapi kan sayang ya, kita kan mau digunakan juga sebagai under gravel, jadi diposisikan seperti ini. Mantap. Nah, sekarang seperti inilah hasil dari aquascape yang kita bikin pada video kali ini ya.
Tetap semangat main dunia airnya. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Terus berkarya.